Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hakim dengan NIM 211061201169. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan meringkas pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra. Hukum. Secara pengertian, hukum merupakan undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum juga bertujuan melindungi manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan sesama manusia agar terciptanya ketertiban, dan mencegahnya terjadinya konflik, melindungi manusia secara individu ataupun suatu kelompok. Hukum juga mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk semua orang. Kodifikasi hukum. Pembukaan jenis hukum tentu dalam kitab undang-undang menurut bentuknya dan kodifikasinya. Hukum dibedakan menjadi dua. Pertama sekali, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Yang kedua, hukum tidak tertulis atau tak tertulis, yaitu hukum yang hidup di kehidupan masyarakat tanpa adanya pencatatan. Kaidah dan norma. Para ahli menganggap kata norma sinonim dengan kata kaidah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua berarti berlainan, tapi merujuk pada aturan yang sama. Norma ialah aturan atau ketentuan, dan kaidah adalah asas-asas pembentuk hukum. Pengertian ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eiko yang berarti rumah tangga, nomos yang berarti peraturan, hukum atau aturan. Berarti ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu yang tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang dan kekayaan. Hukum ekonomi. Beragam peraturan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi terhadap dua jenis hubungan yang berkaitan. Hubungan kualitas sebab akibat dan hubungan fungsional saling mempengaruhi. Subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu peraturan hukum yang berlaku atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis subjek hukum. Subjek hukum manusia atau orang. Subjek hukum badan hukum atau lembaga atau resis persen. Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dan memiliki hak kewajiban untuk menegakkan hukum. Gadai. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditor atas barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk jaminan hutang. Hipotek adalah hak kebedaan atas benda tak bergerak untuk diambil pada bendanya bagi pelunasan atas perhutang. Fidusia, jaminan yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Bukan kreditur sebagian pemegang jaminan fidusia atau hak pusasi dari jaminan fidusia. Hukum perdata. Hukum perdata meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan atau lembaga. Hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang hubungan antara dua orang atau lebih, di mana suatu hak dan yang lain kewajiban akan dikewajiban.
Azas-azas hukum berikatan adalah azas hukum pemikiran dasar yang terdapat dalam hukum kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah merupakan klausula eksonerasi dalam transaksi dokumen konsumen dan lahirnya dalam kebutuhan masyarakat untuk memberikan kemungkinan para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian cuma-cuma dengan beban. Yang kedua, perjanjian sepihak dan timbal balik. Yang ketiga adalah perjanjian konsensuasi dan format. Yang keempat adalah perjanjian bernama. Syarat-syarat. Ada pula ya syarat-syarat sah perjanjian. Yang pertama, sepakat dan mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan membuat perikatan. Yang ketiga, adanya suatu hal yang tertentu dengan tujuan. Yang keempat, adanya suatu sebuah perjanjian tersebut dilaksanakan. Hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang lain, dan hukum dagang adalah mengatur hukum yang berhubungan dengan orang lain dalam bidang perdagangan. Berlakunya hukum perdagangan. Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di Eropa tahun 1000 sampai 1500 di Italia dan Prancis setelah lahirnya kota sebagai pusat perdagangan. Sementara hukum Romawi tak dapat menyelesaikan seluruh perkara perdagangan. Pada abad ke-16 sampai abad 17, sebagai kota besar, Perancis mengadakan pengadilan khusus menyelesaikan masalah perdagangan. Hukum perdagangan belum unifikasi dan bertambah eratnya hubungan antara daerah-daerah kemungkinan abad 17 diadakan kodifikasi. Pada tahun 1681 disusullah peraturan Ordonance de la Marine yang mengatur perdagangan laut untuk pedagang kota dan pelabuhan. Pada tahun 1807 di Prancis adanya Code de Ville de Prancis yang mengatur hukum perdagangan Prancis. Pada Belanda ingin hukum dagangnya sendiri. Di dalam KUHD tahun 1819, rencana KUHD terdiri dari 3 kitab, tetapi tak menyukui penyelesaian di pengadilan khusus, hanya dengan pengadilan biasa, dan disahkan sebagai KUHD Belanda tahun 1838. Berdasarkan KUHD Nederland menjadi contoh pembuatan KUHD. Hubungan pengusaha dan pembantunya. Setelah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang atau bekerja pengusaha dalam bentuk kerjasama, seseorang pengusaha dapat bekerja sendiri atau dibantu orang, disebut pembantu pengusaha di luar perusahaan. Pada pembantu perusahaan ada 2 contoh. Yang pertama, pembantu internal dan pembantu eksternal. Contoh dalam pembantu perusahaan dalam internal. Yang pertama, pelayan toko. Yang kedua, pekerja keliling. Yang ketiga, pengurus filial. Yang keempat, pemegang produksi. Yang kelima, pemimpin perusahaan. Ada juga pembantu eksternal, seperti contoh yang pertama, agen perusahaan. Yang kedua, perusahaan perbankan. Yang ketiga, pengacara. Yang keempat,
notaris. Yang kelima, makelar. Perusahaan dan kewajiban. Membuat pembuka sesuai pasal 6 KUHD nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen terdiri dari dokumen keuangan dan yang lainnya. Mendaftarkan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yudiris atau hukum yang mengatur ekonomi, modal kinerja, dan keuntungan. Adapun yang dihasilkan jasa atau produk yang dihasilkan. Perusahaan dagang atau PD atau usaha dagang ataupun UD. Perusahaan yang modalnya dagang pengelolaan dikop oleh satu orang. Perusahaan perseorang terbatas atau PT. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal yang dikinerja berdasarkan keperjanjian. Koperasi. Koperasi merupakan usaha beranggota kelompok atau badan hukum dengan prinsip bergerak perekonomian rakyat dengan tujuan untuk rakyat. Adapun badan usaha bukan hukum. Biasanya usaha yang belum besar dalam bekerja sama. Yang pertama adalah firma. Firma adalah persekutuan yang berjalan terus menerus dan sekutu berhak bertindak atas nama persekutuan. Adanya CV. CV adalah persekutuan yang didirikan dari satu atau lebih sekutu yayasan. Yayasan didirikan dengan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Mendirikan yayasan harus memiliki akta notaris yang berbeda dalam kuasa hukum. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah. Wajib daftar perusahaan. Secara pengertian, menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 3 Tahun 1982. Daftar perusahaan merupakan catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang database perusahaan merupakan bagian dari pelaksanaan JDHI di lingkungan KPK RI. Ini bertujuan agar dokumentasi hukum secara mudah, cepat, akurat, dan aman. Tujuan sifat wajib daftar perusahaan. Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982. Tujuan sifat pasal 12. Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan keterangan secara benar dan suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak berkepentingan dalam identitas dan data yang lainnya dalam perusahaan tersebut. Sifat daftar perusahaan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang berisi daftar perusahaan terbuka untuk siapa saja, yang berarti semua pihak bisa mendaftarkan untuk mendirikan perusahaan. Pendaftaran dan kewajiban daftar perusahaan. Yang pertama, berkedudukan di wilayah NKRI, di mana setiap perusahaan harus berwilayah atau bertepatan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, pendaftaran dilakukan oleh pengurus atau pemilik si perusahaan. Haki atau hak kekayaan intelektual, pikiran atau produk
dan ciptaan tersebut untuk memproduksi ciptaan untuk hal kebaikan. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta adalah hak yang dimana si pencipta dapat mengumumkan ciptaannya. Yang kedua, hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur milik perindustrian, terutama si pelindung hukum. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada investor atau si penemu dan dapat memproduksi dan mengembangkan pada produk tersebut atau jasa. Hak merek. Hak merek atau hak brand adalah hak si produsen boleh memproduksi barang atau sebagainya dengan merek yang ia telah daftarkan dan dapat perlindungan agar tak ditiru orang lain. Dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan perlindungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang hak paten berisi investor juga pemegang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berisi tentang hak merek, merek jual, merek jasa atau perdagangan kolektif dan waktu perlindungan merek.